Shalom Bapak Ibu Saudara, saya senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara pada saat ini dalam ibadah online. Kita percaya bahwa hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat. Oleh sebab itu mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikannya. Kita akan sama-sama beribadah pada saat ini. Walaupun secara online, biarlah tidak mengurangi sukacita dan semangat Bapak Ibu sekalian dalam beribadah untuk memuji dan memuliakan namanya. Mari kita persiapkan hati kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, kami bersyukur pada saat ini Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan bagi kami untuk beribadah Tuhan secara online. Kami bersyukur biarlah walaupun secara online Tuhan, tetapi hati kami tetap bersukacita untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami, agar kami boleh layak Tuhan, beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Dan mari yang siap memuji Tuhan, sama-sama berkata, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita bersukacita, kita katakan bahwa Allah kita adalah yang baik. Mari kita bersorak-sorai, hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya. Ya Allah yang layak menerima pujian. Haleluya. Bersorak-sorai, hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai, hai umat Tuhan. Hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Oh, bersorak-sorai, hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Katakan bagi Dia. Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah. Katakan bagi Dia. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Surga bumi menyembah dan sujud di hadapannya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus bermazmur bagi Engkau.
Karena kami rindu Tuhan akan haus dan lapar akan kebenaran. Ya Allahku, jiwa kami merindukan-Mu. Biarlah hati kami bersuka dan menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami bersyukur lebih dalam lagi. Menaikkan pujian dan penyembahan kami kepada-Mu. Jiwaku merindukan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami merindukan-Mu Tuhan, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah, ya hidup, bersyukur padamu. Jiwaku merindukan-Mu ya Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Haus kepadamu. Padamu Tuhan, kepadamu sumber pengharapanku, penolongku, dan Allahku, tiada yang seperti ku bersyukur padamu. Bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Jiwa kami merindukan-Mu. Kau Allah yang hidup, Allah yang layak menerima pujian, Allah yang layak menerima sembah kami. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya.
terpujilah namamu. Naikkan syukur bagimu Tuhan pada saat ini. Haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali. Doa saya Bapak Ibu boleh senantiasa dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan satu apapun, tetap mengasihi Tuhan, tetap hidup dalam pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ajak kita semua berdoa. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini, kami boleh beribadah bersama-sama secara online, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Bahkan kami memiliki hati yang baru untuk mencintai Tuhan dan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, Roh Kudus bekerja, urapi kami semua, mampukan kami mengerti firman yang kami dengar, dan mampukan kami melakukannya dalam hidup kami. Kuduskan, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul relasi yang sehat dengan sesama. Tentunya relasi yang sehat dengan sesama ini tidak dapat dipisahkan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Apabila relasi kita dengan Tuhan tidak baik, tentu dengan sesama kita tidak akan pernah jadi baik, saudara. Kita akan menjadi sumber konflik. Kenapa? Karena memang kita tidak mengalami Tuhan. Kita tidak diubahkan dulu oleh Tuhan, dilahirkan kembali oleh Tuhan. Oleh karenanya kalau kita ingin memiliki hubungan relasi yang baik, yang sehat dengan sesama, kita harus memiliki Tuhan di dalam hidup kita. Saya ajak kita semua membaca Filipi 2 ayat 1 sampai yang kelima. Dengan suara keras kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. 3 hal yang menjadi dasar relasi yang sehat bagi kita dengan sesama. Ya, yang pertama adalah firman Tuhan yang harus menjadi dasar dari hubungan atau relasi kita satu dengan yang lain. Dalam Filipi 2 ayat yang pertama dan kedua tadi dikatakan, jadi karena dalam Kristus. Hanya orang yang berada di dalam Kristus yang akan memiliki relasi yang baik dengan semua. Karena apa? Dasarnya adalah Kristus. Di dalam Kristuslah ya ada nasihat. Nah, kalau di luar Kristus nasihatnya pasti untuk apa? Itu dia, ada tanda tanya. Ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Tentu di luar Kristus tidak ada. Ada kasih mesra. Nah, kalau di luar Kristus mesranya seperti apa? Dan belas kasihan. Di luar Kristus belas kasihannya seperti apa? Ya, ayat 2-nya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara, untuk memiliki relasi yang baik dengan sesama, firman Tuhan yang harus menjadi dasar. Yesuslah yang menjadi dasar dari hubungan kita satu dengan yang lain. Dalam Roma 12 ayat yang ke-10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita adalah keluarga Tuhan. Kita adalah tubuh Kristus. Baiklah kita menganggap semua orang adalah saudara kita. Orang-orang yang seiman khususnya mereka adalah satu tubuh Kristus di mana Yesus adalah kepala dan kita menjadi bagian di dalamnya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 22-23 firman Allah berkata, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu.
Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Ya, dengan cara apa? Ketaatan kepada firman Tuhan. Ya, kita harus memiliki firman Tuhan dalam hidup kita. Firman Allah lah yang mengubahkan pikiran kita, perasaan kita, paradigma kita diubahkan sehingga kita bisa mengamalkan kasih persaudaraan, relasi yang baik satu dengan yang lain karena dasarnya harus firman Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 11 dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Value ini harus dimiliki, saudara. Mungkin di luar sana kita diajar orang baik berbuat baik kepada kita, kita juga harus lebih lagi berbuat baik. Tetapi kalau orang berbuat jahat kepada kita, mungkin kita juga akan berlaku jauh lebih jahat lagi kepada dia. Firman Allah tidak seperti itu, bukan? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi kita terus mengasihi, memberi dengan baik, menjaga perkataan kita, lidah kita, menjaga jangan sampai kita juga dipenuhi dengan perkataan yang menipu. Kejar perdamaian itu dan berusaha untuk mendapatkannya. Value-nya harus firman Tuhan. Karena tanpa kebenaran yang hakiki, yang mutlak, yaitu firman Allah, maka standar atau dasar hubungan kita satu dengan yang lain menjadi tidak sehat, menjadi tidak baik. Ya, karena kebenaran dalam dunia saya katakan relatif adanya. Seringkali semua halal apabila menyenangkan kita, menguntungkan kita. Semua baik apabila menyenangkan kita. Bahkan semua benar apabila menyenangkan atau menguntungkan kita. Padahal firman Allah berkata tidak seperti itu, bukan? Kita harus tetap berlaku baik manakala orang tidak berbuat baik. Bahkan ketika musuh kita, orang yang menganggap kita musuh atau memusuhi kita, berlaku jahat pun kita tetap harus melakukan yang baik. Value ini harus dimiliki oleh kita semua, menjadi dasar dari relasi kita apabila kita memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Yang kedua, saudara, tidak mencari kepentingan sendiri. Ya, Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sejak kecil kita diajar oleh orang tua kita untuk belajar, untuk sekolah dengan baik, supaya apa? Dapat nilai terbaik, jadi juara. Kalau kita makan, kita pasti disuruh makan yang banyak, yang besar, yang paling enak. Jadi ketika kita ada dalam sebuah komunitas, kita berlomba untuk dapat yang besar, yang banyak, yang enak. Ya. Ketika kita berprestasi atau melakukan apapun, mendapatkan keuntungan apapun, kita dididik untuk mendapatkan yang terbaik. Itu tidak salah, ya. Tetapi jangan lupa, itu bisa membuat kita menjadi salah. Kenapa? Menjadi egois, menjadi egosentris. Kita berpikir hanya untuk kepentingan kita dan tidak memikirkan kepentingan orang lain. Mungkin orang lain lebih membutuhkan ayam goreng ketimbang kita. Mungkin orang lain lebih membutuhkan makanan yang berprotein ketimbang kita yang sudah gemuk. Ya, tetapi datang sebuah pertemuan, kita nggak tahan melihat ayam yang paling besar. Mungkin daging steak yang paling besar itu kita ambil. Padahal di sebelah kita ada orang yang kurus, sudah lama nggak makan daging, mungkin berapa bulan. Ayo saudara, belajar untuk memperhatikan kepentingan orang lain juga. Jangan egosentris, jangan berpusat kepada diri sendiri. Seringkali dalam sebuah komunitas menjadi rusak ketika kita berpikir untuk keuntungan kita. Kita menjadi parasit, menjadi benalu yang menempel hanya untuk mendapatkan keuntungan, bukan untuk menjadi berkat. Amsal 30 ayat 15a berkata, si lintah mempunyai 2 anak perempuan. Apa anaknya? Untukku dan untukku. 2 anaknya. Untukku dan untukku.
Wow, namanya juga lintah, maunya nyedot terus ya saudara. Tentunya kita bukan lintah, bukan? Janganlah kita berpikir seperti lintah yang hanya untukku dan untukku, untukku dan untukku, semua untukku. Kalau nggak dapat, itu dia masalahnya. Kalau nggak dapat, marah. Nggak dapat, nggak senang. Nggak dapat, tinggalkan. Ya, jangan jadikan Yesus juga sebagai tempat kita menempel. Jadi kita lintah gitu ya, nempel sama Tuhan untuk tarik semua keuntungan dari Tuhan. Tuhan berikan pengampunan, Tuhan berikan penebusan, Tuhan berikan berkat, kesembuhan, pertolongan. Wah, Tuhan berikan semuanya. Sedot terus. Suatu saat Tuhan gak izinkan kita dapat apa yang kita harapkan. Kita mulai marah, kita tidak datang pada Tuhan. Atau itu terlalu ekstrim saudara. Tapi saya mau ajak kita semua ya. Jangan ikut Tuhan karena kita ingin diberkati. Jangan ikut Tuhan karena kita ingin disembuhkan. Jangan ikut Tuhan hanya karena kita ingin mendapat berkat berkelimpahan. Jangan. Tapi ikutlah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Ikutlah Tuhan karena kita mencintai Dia yang sudah rela mati di kayu salib menebus kita. Jangan jadikan Tuhan kotak obat. Kita datang cuma ketika kita butuh. Jangan jadikan Tuhan hanya ATM ketika kita perlu uang. Kita datang berdoa, minta ampun, nangis-nangis sama Tuhan. Tuhan kasih uang, senang, terima kasih. Udah banyak uang, lupa. Jangan juga kita merusak komunitas. Jangan merusak relasi. Kita datang dalam sebuah pertemuan atau relasi hanya karena mendapatkan keuntungan. Ketika tidak mendapatkan keuntungan, kita mulai berkata, mau apa ke gereja itu? Mau apa datang ke komsel itu? Saya nggak dapat apa-apa. Saya nggak dapat berkat. Makanannya juga nggak enak mungkin. Ya, buat apa datang ke situ? Saudara, itu sudah salah. Ya, jangan saudara datang ke gereja hanya untuk mendapat untung. Atau datang ke komsel hanya untuk mendapat sesuatu. Karena dengan demikian berarti fokus kita hanya kepada diri kita. Tetapi coba menjadi berkat. Perhatikan kepentingan orang lain. Mulai menjadi berkat. Usahakan apa yang dapat kau lakukan yang terbaik buat orang-orang di sekitarmu. Jangan sampai kita tidak memiliki relasi yang sehat. Karena kita yang tidak sehat. Karena kita yang menjadi perusak dari sebuah relasi. Yesus tidak mencari keuntungan. Kalau Yesus mencari keuntungan dari sebuah komunitas, tentu ketika Yesus dicobai oleh iblis, dia diangkat, dibawa ke atas gunung dan iblis katakan, semua kerajaan ini aku berikan kepadamu. Yesus dapatkan kerajaan dunia. Buat apa dia lanjutkan karya penyelamatannya, bukan? Kalau Yesus mencari keuntungan, Yesus sudah mendapatkannya waktu itu dari iblis. Kalau Yesus mau jadi kaya, Yesus bisa bikin perusahaan anggur, karena dia bisa mengubah air menjadi anggur. Ya, Yesus juga bisa suruh perintahkan orang-orang untuk tangkap ikan. Walaupun sudah semalaman mereka tangkap ikan, tidak dapat apa-apa. Tapi ketika Yesus suruh kan dapat menangkap sejumlah besar ikan sampai jalannya pun hampir koyak. Yesus bisa lakukan itu dan Yesus bisa menjadi orang yang kaya raya di dunia. Tanpa melanjutkan misinya, apalagi mati di kayu salib. Yesus bisa bikin rumah sakit yang tidak ada duanya. Lumpuh berjalan, buta melihat, ya, kerasukan disembuhkan. Bahkan Lazarus yang mati dibangkitkan. Dahsyat kan? Yesus bisa berbuat semuanya itu dan dapatkan semua itu. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Karena Yesus tidak berfokus kepada kepentingannya. Bahkan di Taman Getsemani, Yesus berkata, Bapa, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Yesus memiliki kehendak, tetapi dia tahu kehendak Bapa lah yang terbaik. Kita semua memiliki kehendak, tapi dengar baik-baik. Tuhan punya kehendak dan rencana yang jauh lebih baik. Dan jangan pikirkan kepentingan kita sendiri saja, tapi pikirkanlah kepentingan orang lain juga. Maka kita akan memiliki relasi yang baik dengan sesama. Yang ketiga, miliki pikiran dan perasaan Kristus. Filipi 2 ayat 5 tadi berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan Kristus harus tertanam di dalam pikiran kita. Tentu dengan membaca firman, berdoa intim dengan Tuhan, dengan Roh Kudus terus belajar, ya, berubah, maka kita akan terus memiliki pikiran perasaan Kristus. Dalam Matius 20 ayat 28 katakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Tuhan Yesus yang adalah Allah, Dia rela datang ke dunia, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, rela mati, bahkan mati di kayu salib. Buat apa? Buat menebus kita semua. Yesus memberikan nyawanya kepada kita semua. Lalu kita, apa yang sudah kita berikan bagi Tuhan? Di dalam Yohanes 10 ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yesus memberikan nyawanya bukan karena dipaksa. Tapi Yesus memberikan nyawanya karena kerelaannya, kehendaknya untuk menyelamatkan kita semua. Saudara miliki pikiran perasaan Kristus ini. Supaya ketika kita berelasi dengan sesama, kita pun sama, memberikan yang terbaik. Kalau Yesus sudah memberikan nyawanya, apa yang dapat kita berikan? Apa kontribusimu dalam komunitasmu? Yuk, saya percaya kalau kita punya pemikiran seperti ini, perasaan seperti ini, maka relasi kita akan berbeda satu dengan yang lain. Baik di rumah tangga, di komunitas, di kampus, di gereja, di komsel, dimanapun kita berada, pasti akan berbeda. Ya, bukan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi untuk menjadi berkat, menjadi keuntungan buat orang lain. Ya, Yesus sudah memberikan nyawanya buat kita semua. Kita boleh datang ke komsel atau kemanapun, karena kita tahu Tuhan mau kita jadi berkat di situ. Melalui sharing firman, melalui sharing pengalaman perjalanan bersama Tuhan, ceritakan sekecil apapun. Karena apa? Tuhan mau kita jadi berkat, jangan cuma dengar seperti si lintah tadi. Tapi kita mau jadi berkat, ya. Dan ingat saudara, saya tidak mau ada lagi perkataan, saya nggak mau ke komsel lagi deh, saya nggak mau ke gereja lagi deh. Karena apa? Tuhan nggak tolong. Karena nggak dapat berkat ke gereja, nggak dapat apa-apa. Datang ke komsel nggak dapat apa-apa. Saya nggak mau dengar perkataan itu lagi ya. Ayo kita harus naik level dong. Jangan konsumtif, tetapi justru kita produktif, bahkan menjadi berkat. Ya, dewasa, kita sudah terlalu lama mengikut Tuhan. Masa masih bayi terus? Ayo, tingkatkan kerohanian kita, iman kita, semangat kita, mental kita tingkatkan. Sebagai orang yang menjadi berkat, bukan cuma menerima. Wah, malu saudara. Malu sama umur katanya ya. Ayo, mari kita sama-sama supaya kita boleh menjadi berkat dalam relasi ya, datang pada Tuhan bukan untuk menjadi vakum cleaner, cuma dapat berkat dan berkat, tapi kita boleh menjadi teladan, jadi contoh, jadi berkat, jadi kesukaan buat semua ya. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 dikatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan, kita baca bersama-sama, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tanamkan dalam hati kita, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, saudara, saya banyak mengalami ketika masa-masa sukar melanda kita semua di beberapa tempat. Bukan cuma kala pandemi kemarin, tapi sebelum-sebelumnya kita harus berkorban memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Saudara tahu bahagianya sampai sekarang walaupun mungkin tidak ada yang tahu kan? Mungkin tidak ada yang mengerti. Bahkan orangnya sendiri yang ditolong mungkin sudah lupa. Tetapi ada kebahagiaan ketika kita dapat memberi. Kenapa? Karena kita sudah menjadi teladan. Karena kita sudah menjadi representasi Kristus yang berani berkorban, memberikan. Apalah pengorbanan yang kita sudah lakukan. Belum sampai terpaku di kayu salib kan? Ya, mari saya ajak kita semua belajar untuk menjadi berkat. Beberapa waktu yang lalu saya ikut seminar Journey of Generosity. Di dalamnya saya belajar banyak tentang bagaimana menjadi pribadi yang mengikuti Tuhan, meneladani Tuhan Yesus, memberikan yang terbaik buat semua. Ya. Nah di situ ada satu video yang sangat menyentuh saya. Ketika dalam sebuah desa itu hancur karena pertikaian di negeri itu. Gereja runtuh semuanya, hancur semua. Bangunan-bangunan tidak ada yang baik. Dan ada seorang hamba Tuhan di situ yang menangis, berdoa karena dia mendapati masyarakat di sekitar itu kelaparan, kesulitan.
Anak-anak menjadi yatim piatu karena orang tuanya meninggal. Mereka kelaparan, bahkan tidak sedikit anak-anak yang harus tidak makan 2-3 hari baru ketemu makanan. Sangat menyedihkan, dan hamba Tuhan ini menangis, berdoa di hadapan Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Dan ketika itu dia mulai menggerakkan. Dia mengajak orang untuk memberi apapun yang terbaik yang bisa dia lakukan. Belum tentu materi, saudara. Ada seorang ibu yang dapat pandai dia menanam tomat, bercocok tanam. Ya, waktu itu dia mulai mencangkul ladangnya tanah. Dan dia mulai menanam bibit yang ada. Lalu mulai dari tomat itu dia mulai diberikan, dijual sebagian untuk dia biaya hidupnya. Lalu sebagian lagi dia berikan untuk pembangunan gereja, untuk pemulihan di desanya. Saudara, luar biasa ya. Terjadi pemulihan yang luar biasa. Dan ada satu wanita yang sangat menyentuh saya dalam cerita di dalam video tersebut. Seorang wanita yang crippled, dia lumpuh, tidak dapat berjalan. Mungkin saudara lebih ingat atau lebih paham kalau saya bilang ngesot, ya, nggak bisa jalan. Berapa lama sebelum bencana atau masalah terjadi, pertikaian terjadi di negerinya, di desa tersebut, wanita ini kalau ke gereja sebagai orang yang lumpuh mungkin mengalami kesulitan. Baik di jalan sulit, di gereja pun kesulitan. Dan wanita ini ketika ada gerakan untuk membangun kembali gerejanya dan desanya, wanita ini berusaha memberi yang terbaik. Dia berikan 1 ekor ayam, saudara. Wow, luar biasa ya. Enggak, biasa saja. Saudara bisa memberikan 1000 ekor ayam mungkin. Tetapi wanita ini yang miskin memberikan 1 ekor ayam, satu-satunya yang dia punya. Yang mungkin juga dia mengharapkan telur dari ayam ini untuk makan. Tapi dia berikan yang terbaik. Dia berikan ke gereja ayam itu. Dan semua masyarakat di situ respect sama dia, apa yang dia berikan. Karena mereka tahu betapa miskinnya wanita ini dan dia memberikan yang terbaik. Orang-orang menyalami dia dan mulai menghormati dia, mengasihi dia. Dan orang-orang ikut juga memberikan ayam, memberikan yang lain-lain. Saudara, ini ibu ini atau wanita ini yang crippled ini adalah teman dari pembicara yang waktu itu menyampaikan kepada saya. Dan pembicara itu menyampaikan kepada saya bahwa hari-hari ini ibu ini sudah menggembalakan lebih dari 200 ekor ayam di gereja itu. Ya, jadi dia punya kandang ayam, lalu ibu inilah yang menggembalakan ayam itu. Ya, terjadi pemulihan luar biasa, saudara, dan gerejanya berhasil dibangun dari ayam-ayam yang bertelur dan semuanya ini mereka bisa mendapatkan uang untuk bisa membangun kembali gerejanya. Ya, dan ibu ini bilang, saya bersyukur saya lumpuh karena saya bisa lebih dekat dengan ayam. Ya, dia di bawah kan, jadi biasa dekat dengan ayam-ayamnya. Dan anak-anak sekolah minggu pun bisa memeluk dia, mengasihi dia. Dahsyat bukan? Saudara, wanita yang tidak punya apa-apa, yang mungkin cuma punya 1 ekor ayam, dia bisa berikan yang terbaik. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita dalam relasi satu dengan yang lain? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik? Mungkin kita memberi tapi sekedar. Mungkin kita sudah memberikan tapi asal. Perhatikan wanita tadi. Mari saya ajak kita semua untuk boleh bersama-sama sekarang memperbarui pikiran kita dalam berelasi dengan sesama, khususnya dengan Tuhan terlebih dulu. Miliki standar yang baik, dasar yang benar, yaitu firman Allah. Jangan memiliki hati yang mencari kepentingan sendiri saja, tapi coba menjadi berkat. Belajar untuk menjadi berkat. Yang ketiga, miliki pikiran Kristus, yang bukan mencari keuntungan, tetapi justru memastikan diri kita semua juga sama seperti Kristus, mau menjadi berkat buat banyak orang. Saudara, saya sering memakai perumpamaan atau cerita tentang anjing. Pernahkah saudara melihat anjing yang meninggalkan tuannya karena tuannya miskin atau jatuh bangkrut? Pernah nggak saudara melihat anjing yang marah kepada tuannya karena tidak diberikan makanan yang enak lagi? Tapi yang banyak saya lihat adalah anjing tetap setia kepada tuannya. Walaupun tuannya jatuh bangkrut, miskin sekalipun dan harus tinggal di pinggir jalan, menjadi homeless sekalipun, anjing tetap ada bersama. Pernahkah saudara menyadari hal ini? Anjing tidak pernah membutuhkan rumah yang baik, mewah, mobil mewah, ranjang yang nyaman. Tidak. Yang anjing perlukan hanya dekat dengan tuannya.
kita boleh belajar pagi hari ini. Belajar dari Tuhan kita yang sudah memberi contoh melalui ciptaannya, yaitu salah satunya adalah anjing. Anjing saja bisa berlaku seperti itu, masakan kita tidak. Mari, saya ajak kita semua boleh meneladani Kristus dalam relasi kita dengan sesama. Jangan jadikan sesama sebagai objek untuk mendapatkan keuntungan, tapi pastikan diri kita menjadi berkat, menjadi keuntungan buat komunitas, buat orang-orang di sekitar kita. Wanita yang miskin tadi, yang crippled, bisa memberikan seekor ayam satu-satunya yang dimilikinya. Dan kita tahu, hal tersebut merupakan sebuah perkenanan yang indah di hadapan Tuhan. Ya, mari kita sama-sama ubah relasi kita, gaya hidup kita, paradigma kita, cara kita berelasi. Pastikan kita menjadi pribadi yang sungguh diubahkan pada saat ini. Jangan ada lagi konflik, jangan ada lagi kemarahan, jangan ada lagi kebencian, jangan ada lagi tidak suka dengan A, dengan B, dengan C. Ya, Tuhan tidak mau kita berlaku seperti itu. Baiklah kita menjadi satu keluarga dalam Kristus yang belum sempurna, tapi Tuhan sedang mengubahkan kita, menyempurnakan kita. Belajar terus untuk lebih baik lagi, belajar terus untuk semakin lagi memiliki karakter Kristus dalam segala hal. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bersyukur untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Ajar kami untuk lebih baik, benar lagi dalam berelasi Tuhan. Dengan dasarnya adalah firman Tuhan. Berikan kami Roh Kudus-Mu yang terus menuntun kami, memenuhi kami, bahkan mendorong kami dalam berelasi, bersikap, berkata, berpikir, berasa. Semua tindakan kami boleh selaras dengan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan tidak egosentris, tidak memikirkan kepentingan sendiri, walau kami memang memerlukannya. Tetapi ajar kami untuk tidak menjadi orang yang selfish, yang cuma mencari keuntungan dalam berelasi. Melainkan sebaliknya, sama seperti Kristus. Kami boleh menjadi berkat, kami boleh berjuang, berupaya memberi yang terbaik bagi komunitas, bagi relasi kami Tuhan. Ajar kami kalau Kristus sudah memberikan nyawanya bagi kami semua, apa yang sudah kami berikan bagi Tuhan. Jangan jadikan kami seperti si lintah tadi yang punya anak dua, untukku dan untukku. Jangan jadikan kami orang-orang yang konsumtif, tapi jadikan kami orang yang produktif. Yang bukan cuma mendapat, tapi justru sebaliknya kami boleh memberi dan memberi yang terbaik buat Tuhan dan buat semua orang yang ada di sekeliling kami. Ajar kami Tuhan untuk memiliki hati-Mu lebih lagi. Hamba-Mu selesai berbicara, firman-Mu termeterai dalam hati kami. Ditinggikanlah Tuhan atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari saudara kita siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus pada saat ini. Saya ajak kita semua mempersiapkan roti dan anggur. Sebelum kita memakan roti dan anggur ini, mari kita siapkan hati untuk layak di hadapan Tuhan. Pastikan bahwa yang menerima perjamuan kudus ini adalah orang-orang yang sudah mengerti akan makna perjamuan kudus. Dan pastikan bahwa kita benar-benar sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Dan terima kasih juga kalau sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Sebelum kami makan roti ini dan minum cawan ini Tuhan, kiranya Tuhan menguduskan, menyucikan kami, mengampuni segala dosa kami, baik dengan pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan kami Tuhan. Layakkan kami untuk menerima perjamuan ini, sehingga ketika kami makan roti dan minum anggur ini Tuhan, kami sungguh mengingat akan pengorbanan Kristus di kayu salib, dan kami boleh menerima kehadiran Kristus dalam hidup kami Tuhan. Sehingga keselamatan, penebusan, bahkan hidup yang baru kami terima dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menerima perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti dengan tangan kita tinggi-tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara kekasih, bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan dan ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dengan sungguh menerima pengorbanan Kristus kayu salib bagi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Saya ajak kita angkat cawan anggur juga dengan tangan kita dengan penuh hormat. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Saudara kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum anggur ini dengan sungguh menerima darah Kristus yang membasuh setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Dan kita pun berjanji untuk menjadi saksi Tuhan sampai ia datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena tubuh dan darah-Mu yang terpaku di kayu salib tercurah bagi kami semua. Kami boleh menerima pengampunan dosa, keselamatan, bahkan kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Kau tidak memperhitungkan dosa, kesalahan, pelanggaran kami di masa lalu. Tapi Engkau membawa kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Bahkan Kau membawa kami dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk perjamuan pada pagi hari ini. Kami percaya melalui perjamuan ini yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang sakit oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh menjadi satu tubuh Kristus, gereja Tuhan, keluarga Allah yang menjadi kesaksian, menjadi berkat kemana kami pergi. Beri kami relasi yang baik khususnya dengan Tuhan dan satu dengan yang lain, sehingga kami boleh mengamalkan kasih persaudaraan dan terutama kasih kepada Engkau di atas segalanya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk semakin lagi dewasa di dalam Engkau, semakin lagi memiliki karakter Kristus yang terus diubahkan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan ini, biar nama Tuhan dipermuliakan atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, bagi gerejamu, jemaatmu dimanapun berada, dari bayi dalam kandungan sampai opa-oma yang lanjut usia, perlindungan penyertaan Tuhan sempurna atas anak-anakmu Tuhan. Menjagai, memeliharakan, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan Tuhan yang akan terus memberikan perlindungan yang sempurna. Kami berdoa untuk kota kami, Bogor boleh menjadi kota shalom, yang penuh dengan damai, sejahtera, otoritas Tuhan. Tuhan pulihkan bagi bangsa kami juga, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, dan semua jajarannya Tuhan dari tingkat pusat sampai ke daerah, berikan roh yang takut akan Allah. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan mengalirkan kemana Tuhan mau, biar ketetapan-Mu terjadi atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan keamanan atas negeri ini menjelang pemilihan di tahun mendatang. Tuhan berikan Tuhan hati yang takut akan Allah lebih lagi kepada seluruh masyarakat di bangsa ini Tuhan. Kami menyerahkan Gereja Betel Indonesia dalam tangan Tuhan, Ketua Umum kami, pengurus BPP, Ketua-Ketua BPD dimanapun berada, MP, MPL. Kami yakin Kau menjadikan kami berkat yang memuliakan Tuhan. Untuk bersehati menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah, kami siap menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hati pada Tuhan dan terima berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuasa kemenangan, sukacita dari Roh Kudus, menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima berkat bersama-sama berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati.